Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam walihada balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tahrid ala dzatiddin. Walihada kan krono ikilah niku wau dzatuddin aula niku balagha banget-bangetaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tahridi ing dalem ngegerei, maksudnya menganjurkan ala dzati dini ing atase wadon kang duweni agama. Jadi Kanjeng Nabi sangat menganjurkan pilihan pertama ya. Kriteria pertama wanita dinikah itu hendaknya karena agama. Artinya wanita yang taat beragama. Faqala tungkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha fa'alika bidzatiddin taribat yadak. Ya. Wanita itu dinikahi karena hartanya, cantiknya, nasabnya dan agamanya. Ini 4 faktor. Tetapi fa'alika bidzatiddin taribat yadak. Hendaknya kamu memilih wanita yang kuat beragama, maka engkau akan tidak kecewa ya. Kamu akan senang berkah ya. Jadi kriteria pertama. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man nakahal mar'ah limaliha wa jamaliha harima jamalaha wa malah. Man desa mani wong iku nakahan nikah supoman almar'ata ing wong wadon limaliha krono dunyoni mar'ah. Siapa orang menikah karena materialis atau wajamaliha karena cantiknya, harima jamalaha wa malah. Siapa menikah semata-mata cari yang kaya dan cantik ya, maka dia akan tidak mendapatkan kebahagiaan dalam harta dan kecantikan itu. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan faktor cantik dan kaya itu bukan penentu. Orang banyak menyesal karena itu. Khurimat malaha wajah malaha. Justru kamu kalau menikah tendensinya uang, kamu malah gak akan dapat uang. Wa man nakaha lidiniha, wa man desa paniwong iku nakaha nikah supoman ha ing mar'ah lidiniha krono agomone mar'ah, razaqahullahu mongko bakal paring rezeki ing man subhanallah mar'ah ing bondone mar'ah wa jamalaha lan ke ayune mar'ah. Artinya siapa menikah unsur yang dipertimbangkan itu agamanya, maka justru dia akan dapat semua. Cantiknya akan datang, hartanya juga akan datang. Belum tentu orang nikah gadis kaya bisa kaya rek. Banyak kasus orang menikah dengan istri kaya itu malah sulit ya, medit ya. Atau istrinya menjadi superior lebih sulit untuk dikendalikan. Kamu jangan bermimpi enak-enak ingin istri kaya. Sebab istri kaya ini justru seringkali malah sulit ya. Kepatuhan kepada suaminya ini rendah katakan. Kecuali yang istimewa ya, seperti Sayyidah Khadijah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tungkahul mar'atu li jamaliha. La tungkahu ora kena rapi sapa al mar'atu wong wadon li jamaliha krono ayune mar'ah. Jangan menikah wanita karena cantiknya. Fala'alla jamalaha yurdiha.
Alasannya fala alla jamalaha menawa ayuni mar'ah iku yurdiha dadi akan Allah ha ing mengkono mar'ah. Jangan kamu menikah wanita hanya karena melihat kecantikan. Sebab wanita yang cantik ya itu justru kadang malah mencelakakan. Artinya wanita cantik ini biayanya mahal, permintaannya mahal. Seringkali dia membuat kamu jadi kesulitan gitu. Sehingga akhirnya kamu akan menjadi tidak senang. Wanita terlalu cantik ini kalau nggak tahan ya dia bisa pergi atau dia bisa cari pasangan lain. Nah ini membuat dia menjadi celaka. Banyak kasus, sudah banyak sekali kasus wanita cantik ini suaminya nggak cukup, ini ya kabur karena rumongso dirinya masih cantik. Makanya kalau kamu menikah semata-mata melihat kecantikan, kamu bisa menyesal. Wala limaliha, juga jangan semata karena hartanya. Wala limaliha ora krono bondone mar'ah, fala allamalaha melawa bondone mar'ah iku yudriha, dadi akan lacut iku yudriha, dadi akan lacut apa mal ha ing mengkono mar'ah. Wanita ini kalau kaya ini sukanya mengikuti kemauan dirinya sendiri ya. Sementara kamu sebagai suami sulit ya, mengontrol istri yang kaya ini sulit. Karena istri merasa punya sendiri. Makanya jangan bermimpi ya kamu cari istri yang super kaya, super cantik ya. Kalau kamu tidak mumpuni, itu malah akan menyulitkanmu ya. Sebab istri cantik ini kebanyakan kawan wong ayu ya. Ayu kok nang dapur gak gelem medilek wedake luntur. Ayu kok nang Tegal ora gelem. Seringkali cantik ini membuat sulit. Atau kaya juga begitu. Istri terlalu kaya, ngatur. Suami yang lebih miskin dibanding istri, ini seringkali harus korban perasaan. Karena dia sulit mengendalikan istrinya. Saya punya teman istrinya pewinter ya, kaya raya. Ujung-ujungnya cerai. Saya tanya kenapa? Jawabannya ringkes. Kurang diwongke. Kurang diwongke artinya apa? Kurang mendapat perhatian. Suaminya merasa tidak dihargai karena istrinya jauh lebih kaya. Maka kata Rasulullah SAW, nggak usah cari istri yang hanya cantik, hanya kaya. Tapi wangkihil mar'ah lidiniha. Yang benar nikahilah perempuan lidiniha, krono agamane mar'ah. Yang betul itu kamu nikahi dia karena dia taat beragama. Soal cantik itu gampang rek. Lek duwe akeh yo cantik dhewe. Lek bojomu iku belonjone cukup. Ya insyaallah ya awet cantik. Tapi lek sing wedok iku soro, matun, derep, kok ayu nang ndi? Ya sulit rek. Makanya carilah yang sederhana. Yang penting bagus agamanya. Ini nomor satu. Kalau kamu istrimu bagus agamanya, maka hidupmu akan lebih tenang ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Jadi jangan mencintai atau jangan menikahi wanita melulu karena cantiknya. Sebab cantik ini bisa membuat dia kakian pola. Juga jangan cari yang terlalu kaya. Istri terlalu kaya ini sulit dikendalikan oleh suaminya. Yang bagus, carilah wanita yang teguh beragama. Wa inna ma balagha
Angin ini banget-bangetaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hasi ing dalem ngarahaken alat dini ing atase agama li anna misla hadhil mar'ah krana padane ikilah wong wadon perempuan yang taat beragama iku takunu ono apa mengkono hadhil mar'ah iku aunan nulungi alat dini ing atase nglakoni agama. Kenapa Nabi menganjurkan cari istri yang taat beragama? Sebab istri yang taat beragama itu akan menolong, membantu suaminya untuk lebih rajin, taat, beribadah. Ini gunanya. Kalau istrimu ini pondokan, kamu bangun siang, dibangunkan. Mas, subuh-subuh. Kalau kamu punya istri ini ngerti agama, kamu berbuat jahat, dicegah, jangan. Itu haram. Ini enaknya punya istri yang beragama. Fa idza lam takun fa amma idza lam takun anapun nalikane ora ono sapa zaujah iku mutadinatan wadon kang nglakoni agama. Kalau kamu pilih istri yang tidak rajin beragama, beribadah, kanat mongko ono sapa zaujah iku syahilatan nungkulaken ngrepoti anit dini saking urusane agama. Kalau istri itu tidak beragama, justru suaminya malah ikut ya. Bojone kate salat, ojo sih. Bojone tidak ngaji, ojo ya. Macul sih. Istri yang tidak taat terhadap agama tidak mendorong suaminya berbuat baik, atau sebaliknya malah menghalangi suaminya taat beribadah. Wa musawwisatan lan ngrepotaken lahu maring saud ai an muhimmatiddin. Istri yang tidak beragama itu justru akan sering merepotkan suaminya, karena akan banyak kasus cekcok ya, sulit untuk dikendalikan oleh suami. Ini sudah banyak sekali contoh ya. Artis-artis, bintang film, tokoh-tokoh yang rumah tangganya tidak karena agama seringkali berantakan ya. Selingkuh, cerai ya. Sebab cintanya itu hanya nafsu ya. Bukan karena iman, bukan karena kebaikan gitu. Asalnya tuh sekarang yang kedua, iku husnul khuluqi baguse pekerti. Kriteria istri idaman yang kedua ya, nomor 1 beragama. Nomor 2 berbudi pekerti yang bagus. Nah, artinya dia ini memang sudah membiasakan ya, mempunyai kebiasaan-kebiasaan karakter ya, yang baik ya. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan ya. Seperti kalau saya nyetir, tidak usah lihat kiri, saya sudah tahu. Karena kebiasaannya sudah terukur ya, gitu. Nah orang ini kalau sudah biasa baik itu terukur ya. Biasanya sopan, biasanya jujur, itu bagus ya. Carilah wanita yang seperti itu ya. Yang otaknya ini sudah diinstal kebaikan-kebaikan. Wadzalika aslun muhimun, wadzalika utai mengkun husnul khuluq iku aslun pokok muhimun kang penting. Wanita berakhlak mulia itu penting. Fi talabil faraghati ing dalem nyuprih kelonggaran, maksudnya ketenangan. Wal isti'anati lam an bertulung alat dini ing atasi agama. Istri yang akhlaknya bagus itu akan mengurangi beban pikiran. Istri yang pekertinya baik itu akan membuat suami tenang. Suci bojo rewel, ngamukan, medit, delap, waduh ini berarti jaluan, urian, ini sifat-sifat yang membahayakan ya. Carilah istri itu yang
bersifatnya sifat mulia ya. Nggak egois, nggak boros ya. Tidak suka mejeng, tidak genit ya. Cari istri yang akhlaknya ini lurus ya. Ini akan membuat orang itu hidupnya tenang dan dia menjadi lebih tertib beribadah. Fa innaha sulil mar'ah iku idzakan nalikane ono sapa mar'ah iku salitotan kendel duwe bojo kendel. Waduh. Badi adal lisani tur olo lesane. Wah ini kira kon duwe ilok-ilokno. Pedes waduh bayangkan. Buaya buacul buah. Mendain di bojo ngono kan. Istri yang pemberani dan kasar ini siksaan tersendiri kan. Mas orang ini bisa stres keturutan kan. Wong lanang disentak wong wedok goblok dadak. Makanya carilah istri yang lemah lembut ya, akhlaknya bagus ya, kebiasaannya baik. Sebab kalau kamu keliru istri yang rewel, banyak cucot, waduh, koyo ora diurusak, nepeki. Sayyi'atul khulqi tang olok kelakuane, akhlaki. Kafiratan tur kang ngufuri lini ami maring pira-pira nikmat. Tipe istri yang enggak ngakui kebaikan suami. Kufur nikmat itu artinya tidak memandang suaminya baik. Tapi lo ono elek titik, udal-udal, mau hilang. Lek api gak dilem wis biasa. Bojone sergap nyambut guys biasa. Bojone bawa oleh-oleh biasa. Tapi bojone kepengen titik ngono ae, ngamuk. Lah ini wanita yang ndak fair. Tidak bisa melihat kebaikan, yang dilihat hanya kejelekan. Seakan-akan suaminya nggak ada baiknya sekali. Aku gak tahu seneng belas, padahal musuh gak tahu seneng. Nah itu makan dulu. Koyok aku tadi bojomu orang tahu belas. Koyok kan seperti tidak ada bulan madu, seperti tidak ada apa-apa ya. Wanita ini banyak yang seperti itu. Kalau suaminya baik, nggak diperhatikan, yang biasa. Tapi kalau suaminya salah dikit, gosip aja, gonceng sopo, waduh, tiup-bareng, lek perlu sepedai dipencel-pencel, saking cemburu nih. Lah wanita yang begini ini ngisir ya. Karena mengkono pandoro bahaya, minha saking mar'ah, iku aksarul wi'ake, minan naf'i saking manfaati. Tipe istri yang sudah galak, judes, nggak ramah, ini malah nggak ada gunanya. Wis gak iso masak, gak nyenengno, muamuan, ijol sapi ae. Tukar tambah sih, ruwet ya. Wasobru tai sabar ala lisanin nisa'i. Ingatasi lisani biro-biro wadon iku mimma sanging perkara yumtahan kang den coba bi iklan ma sapa al auliya biro-biro wali. Jadi sabar diomeli wong wedok itu cobaannya para wali ya. Wali-wali itu dapat derajat tinggi salah satunya karena tahan menghadapi omelannya bunyai. Memang katanya begitu. Bunyai-bunyai itu keren-keren. Nah, bunyai top itu katanya begitu. Jadi kalau kamu kok dapat istri galak itu mungkin bunyai. Atau kamu bakat jadi kiai. Alhamdulillah. Sebab di sini disebutkan sabar menghadapi ocehan istri itu cobaan para wali. Ya. Jadi lah bojomu ngoceh, mungkin kamu mau jadi wali. Minimal wali murid. Qala ba'dul Arab, qala dawu sapa ba'dul Arabi sebagian wong Arab. Sastrawan Arab mengatakan pada anaknya, la tangkihu minan nisa'i sitan. La tangkihu aja nikahi sira kabeh minan nisa'i saking wong wadon sitan ing wong 6 ciri wanita jelek. Catatan 6 ciri wanita jelek. Hindari 6 wanita dengan kriteria ini.
Kalau di bojo checklist 6 ini ada enggak di dia. Kalau ada urung noise. Jangan menikahi wanita yang punya 6 sifat ini ya. Ini menurut sastrawan Arab. Bukan dalil loh ya ini, bukan hadis. Tapi ini berdasarkan apa? Adat istiadat. Jangan cari istri yang mempunyai 6 sifat. Yang pertama al-annanah. Annanah ini apa? Tukang sambat. Nah, apa? Yang pertama jangan istri yang tukang sambat. Ngersulo yang dulu. Aduh, melung-melung ya ono rek tipe wong wedok sing sambat ya. Tidik-tidik sambat. Celukane mbok sambat. Sambat mengeluh ya. Jangan cari istri yang suka mengeluh. Aduh pusing, aduh kayak wong paling sakit sedunia. Tidik-tidik nggih guyu, salon pas, minyak angin, PPO. Orang yang tidak tangguh gitu lah. Anak-anak itu wanita yang suka mengeluh. Jadi dia itu memang suka mengeluh. Suka mengeluh ini sifat tidak tangguh memang. Jadi sulit dikit waduh, seakan-akan dunia ini runtuh. Aduh. Kakean sambat. Ini termasuk sifat jelek. Jangan banyak mengeluh. Berhentilah mengeluh sebelum orang lain menjauhi kamu karena kamu suka mengeluh. Wong ngurung sambat susu belenger. Sambat, pun ketemu sambat kan duit, sambat loro, sambat iki, sambat iku, pokoknya tiada hari tanpa sambat. Sambat ini ngeluh gitu. Aduh aku gak enak awak, aduh meneng-meneng, aduh ayo kalau syukurin, boyo alhamdulillah sehat, alhamdulillah ngono lho. Aduh duit, aduh bojo, aduh kakian aduh. Stop mengeluh ya. Mengeluh itu tanda tidak tangguh. Jadilah pria tangguh. Misalnya ono pesantren tangguh, tahan. Cewek juga begitu. Carilah istri yang tangguh. Jangan istri yang suka mengeluh. Bersiji. Telon lah arep wedok pas sambat buane. Sahabat rumah, aduh, anuku bedah, aduh, poae. Jangan suka istri yang suka sambat. Anana. Yang kedua, wala mananah. Jangan cari istri yang tukang ngundat-ngundat. Anak-anak istri yang suka mengungkit-ungkit. Kamu itu dulu begini, kamu ini karena saya, kamu itu. Jadi kan tunda-tunda terus. Aku ini demi kamu. Ya, itu menunjukkan dia itu tidak cinta, sehingga dia itu merasa terpaksa. Aku demi kamu kan, aku kok gak baik krono. Aku udah ini gitu, ngundat-ngundat itu. Sakjane aku bente dilamar Pak Jokowi. Aku gelem baik krono untung-untungan. Oh iya aku ini biar wanita yang suka mengungkit-ungkit masa lalunya. Ini tipe wanita yang tidak bagus. Jadi jangan cari wanita yang suka mengungkit-ungkit. Artinya al-mannanah itu wanita yang suka mengingat-ingat masa lalu. Ini saya lakukan ini demi kamu, aku sudah begini untuk kamu. Jadi ngundat-ngundat. Wah saya ini kalau gak nikah sama kamu saya sudah jadi ini. Aku biar saking demi kamu aku gini, aku malah menderita dan seterusnya. Wanita yang begini nih tipe wanita jelek ya. Mengungkit-ungkit masa lalunya. Aku dulu itu sudah karena kamu saya jadi begini. Nah itu wanita yang suka ngungkit-ngungkit itu tipe wanita jelek. Yang ketiga walhanana. Jadi ini bahasanya hampir sama. Jangan menikahi wanita yang annanah ya. Annanah tadi apa sih ya? Yang banyak mengeluh, banyak ngeluh, kakian sambat. Nah. Yang dua wanita yang mananah, suka mengungkit.
Yang ketiga al-hannana. Hannana itu wanita yang seneng sama orang lain. Jadi dia ini istrimu tapi dia itu seneng nyeritakno bojone koncone, nyeritakno anake koncone. Artinya dia itu lebih simpati kepada orang lain, bukan pada suaminya. Nggak syukur ya. Dalam arti kata hannana itu wanita yang lebih condong pada orang lain. Jadi dia itu muji-muji orang ya, banding-bandingkan dengan orang gitu. Itu wanita yang tidak bagus. Al-mannanah ya. Yang keempat apa? Jadi al-mannanah wal hannanah ya. Atau dia itu bangga-banggakan anaknya dari suaminya yang dulu ya. Punya ini janda. Terus dia itu punya anak ngelmi anak sing biyen. Oh lek bojoku sing biyen. Nah ngene kan. Anakku sing iku. Nah, itu namanya hannana. Dia menunjukkan kecondongan pada orang lain. Itu jelek. Kemudian yang keempat al-haddaqah wal haddaqah. Haddaqah itu wanita yang jaluan. Jadi haddaqah itu artinya mata. Maksudnya motor niku seneng jaluk, ketok iku jaluk, ketok pelembungan jaluk, ketok arbanat jaluk, sembarang dijaluk. Haddaqah. Apa istilahnya? Haddaqah itu mata, hati. Artinya matanya itu kalau jatuh pada semua jaluk iku kudu dituruti. Ono koncone duwe kalung, jaluk kalung. Koncone duwe gelang, jaluk gelang. Koncone jaluk ngoten lho. Haddaqah itu. Jadi wanita yang cara saniki hobi belanja. Memaksa suaminya untuk membelikan sesuatu. Sehingga suaminya kan kemondal-pondal ya. Jaluk omah, jaluk mobil, jaluk omah. Wanita yang banyak permintaan. Haddaqah artinya matanya ini tidak bisa nahan. Kalau lihat sesuatu harus beli gitu. Ketok iku jaluk, ketok iki jaluk. Nah, ini wanita yang tidak bagus ya. Sehingga jadi boros. Suaminya kabutan. Kemudian selanjutnya al-barakah. Al-barakah itu pesolek ya. Wadon kang kemenyek ya. Sehingga dia itu sukanya apa? Berias. Sukanya apa? Pesolek ya. Jangan suka wanita yang pesolek. Biayanya mahal ya. Dandan itu loh nang dindi apa pengesan pus-pus apa ini terus alis apa. Jadi wanita yang pesolek ya. Wanita yang lebih suka dandan daripada masak. Nang dindi tuan dan yang sok artis. Ini juga berat ya. Suami punya istri kayak begitu ya wabot ya. Udah ratusan juta ya. Wala barakah ya, wanita yang pesolek. Wala sadaqah, yang terakhir sadaqah. Sadaqah artinya sadaqah al-kathiratul kalam, sing akeh omonge ya. Itu yang nomor berapa tadi? Nomor 6. Jadi 6 kriteria jelek ya. Yang terakhir tadi wanita yang banyak omonge, cupru saya. Anu pak, cari pak, semua dengan itu gosip, senengannya kakian ngomong ya, kakian ngomong. Orang ngomong itu kan dia baik-baik kalau perlu ya. Tapi lek kalau perlu nih ngono aja diceritakno. Sehingga suwe-suwe sing ngrungokne blengker. Kakian ngomong. Itu tidak bagus ya. Itu 6 kriteria wanita yang kurang bagus. Yang bagus apa? Wanita yang bagus akhlaknya. Jadi ingat-ingat, wanita yang baik itu 1 beragama, 2 bagus akhlaknya. Yang jelek 6 tadi itu. 6 tadi itu kriteria wanita yang jelek ya. Yang pertama apa? Wanita yang suka mengeluh anak-anak. Yang kedua suka mengungkit-ungkit. Yang ketiga ya banyak perhatian pada orang lain ya. Menunjukkan kesenangan pada orang, banding-banding no gitu.
Yang keempat, haddakoh tadi apa artinya? Wanita yang apa? Yang banyak minta-minta itu matanya itu nggak kena ditahan gitu loh. Apa istilahnya? Lapar mata. Jadi ben ketok iku tuku, ketok iki jaluk tuku. Iki sakit toke moto kate dituku ngono lho. Lek perlu gunung dituku, helikopter dituku. Laut dituku, kuwabe kate dituku gitu loh. Apa istilahnya itu? Banyak permintaannya ya. Wanita yang suka belanja ya. Yang kelima apa? Wanita yang pesolek ya. Yang cara bahasa Jawa biyen niku napa? Genit itu, genit apa? Keminyi ya. Keminyi tahu keminyi. Ya keminyi kagian gaya. Maca padahal elek. Wis ireng gue lambi abang ngono lho. Koyo dakojan. Pesolek. Yang keenam apa? Wanita yang banyak bicara, banyak omong ya. Moga-moga semua dapat istri yang solihah.